Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya baru aja nyelesain ngedit beberapa footage yang saya ambil sebelum HP-HP saya kemarin tuh pada dilelang-lelangin. Nah, ada beberapa yang minta perbandingan kamera dan paling banyak adalah Realme 6 Pro versus Realme X yang memang udah selesai dilelang kemarin. Akhirnya sekarang jadi satu video setelah saya kumpulin, tapi di sini catatan ini hanya fokus di perekaman videonya, jadi bukan foto. Kenapa saya nggak bikin yang foto? Satu, udah banyak yang bahas soal kualitas foto Realme 6 Pro, apalagi Realme X yang memang udah agak lama. Dan kedua, saya lagi pengen fokus di video aja, karena menurut saya kualitas kamera HP 3 jutaan ke atas untuk pengambilan foto saat ini tuh udah bagus-bagus, asal cara ngambilnya bener. Jadi kalau misalkan di low light agak kurang, dilambatin lagi shutter speednya. Jadi bisa diakalin kalau untuk foto, tinggal gimana cara kita ngambilnya. Apalagi softwarenya bisa diinstal Gcam juga, itu jadi jauh lebih meningkat kualitas fotonya. Pokoknya intinya di video ini saya hanya fokus ke kualitas perekaman video dari Realme 6 Pro versus Realme X. Oke, semua setting di auto, kita mulai aja. Ini tes video dengan kamera depan dari Realme X dan Realme 6 Pro. Realme 6 Pro kalau di layar terlihat lebih soft ya, tapi bisa jadi karena ini beda layarnya aja. Nggak tahu kalau nanti udah di komputer. Kalian silahkan yang menilai langsung dan tolong ketik di komentar ya seperti apa hasilnya. Ini untuk Realme 6 Pro nya menggunakan lensa yang normal, yang satu kali. Sedangkan kalau di Realme X memang nggak ada pilihan, cuma ada satu lensa di depan dan dia yang sistem pop-up. Kalau Realme 6 Pro-nya yang punch hole, double punch hole. Kalau menurut saya yang langsung lihat di HP, bagusan Realme X karena kayaknya sih gara-gara faktor layarnya ya. Oke. Seperti ini juga audionya tanpa tambahan apa-apa, dan ini handheld ya, seperti kalian lihat tadi hampir jatuh karena ini saya pegang berdampingan tanpa alat tambahan. Oke, seperti ini juga audionya tanpa tambahan apa-apa, dan ini handheld ya, seperti kalian lihat tadi hampir jatuh karena ini saya pegang berdampingan tanpa alat tambahan. Sekarang setelah ini saya mau coba untuk Realme 6 Pro nya menggunakan lensa yang lebarnya. Nah, kalau sekarang Realme X dibandingkan dengan Realme 6 Pro yang menggunakan lensa ultra wide di depan. Jadi dia punya dua lensa depan. Keunggulannya, nah seperti apa hasil dari lensa depannya yang ultra wide ini, dan apakah kualitasnya beda jauh dengan yang lensa normalnya tadi? Kalau saya lihat justru ini lebih tajam ya. Tapi ini sekali lagi ini saya lihatnya langsung di layar. Oke, autofocus nggak? Kayaknya nggak ya. Oke, seperti ini. Nggak ada. Tadi ada nggak ya? Nggak ada opsi apa-apanya lagi. Oke, cukup kayaknya ya. Ini adalah hasil kamera depannya kalau untuk vlog. Apakah cukup lebar buat kalian? Kalau buat saya sih yang di Realme 6 Pro yang lebarnya ini bakal kepake, karena kalau vlogging bagaimanapun enakan tanpa aksesoris apa aja, jadi tanpa aksesoris apa-apa, karena ya kalau lagi ada di kantong terus tiba-tiba ada yang menarik gitu kan, kita nggak siap, jadi nggak selalu siap, jadi ini akan sangat membantu lensa lebar seperti ini, jadi bisa dipegang dengan tangan. Oke, cukup. Oke, testing lagi. Sekarang kamera belakang untuk video. Zoom dengan Realme 6 Pro. Luar biasa ya depth of field-nya, lihat di belakang bokeh banget. Sekarang Realme X sama bagusnya. Tapi kayaknya lebih bokeh Realme 6 Pro deh. Oh, enggak sih, kalau di layar mirip banget. Nanti mungkin di komputer lebih jelas perbedaannya. Nah, ini kondisinya agak low light ya, jadi indoor tapi
lampu kamar atas mati, cuma ada lampu-lampu kayak gini aja, lampu tambahan. Sama ada di belakang, nanti saya matiin lagi. Ada satu neon dari jauh. Saya coba matiin dulu ya. Nah, sekarang kalau low light seperti apa kuat-kuatan low light. Ini Realme 6 Pro, fokus, autofocus Realme X. Oke, bagusan mana kalau dalam low light seperti ini? Ini baru tes kamera ya yang saya suka, karena kalau di luar apalagi siang-siang udahlah. Kalau cahaya melimpah, HP sekarang udah keren-keren. Kalau cuma dilihat dari layar, Realme X tetap lebih terang, tapi belum tentu lebih bagus, karena bisa jadi ya cuma layarnya aja, atau memang dia cuma naikin ISO-nya tapi lebih noisy. Nanti hasilnya kalian yang tolong nilai, tulis di kolom komentar bagusan yang mana. Atau mungkin bukan bagusan yang mana juga ya, bisa jadi cuma selera. Kalian lebih suka yang mana? Ini saya bandingin karena Realme 6 Pro katanya kan penerus dari Realme X. Ya udah, kita tes deh kakak lawan adik. Oke, agak bergerak. Kita lihat ke sini. Oke, ini isi komputer yang belum direview, lagi jalan ya reviewnya, lagi diproses. Oke, setelah ini lensa berikutnya. Oke, sekarang mau fokus, tes dengan zoom dan fokus. Zoom 2 kali ya. Setelah ini mungkin ada zoom 5 kali. Saya mau tes fokus Realme 6 Pro. Whoops. Fokus. Mundur lagi. Fokus. Dia nggak bisa terlalu dekat ya. Nah, 30 cm baru, sekitar 30 cm baru dapat fokusnya. Oke, sekarang Realme X. Apakah bisa dekat? Kalau Realme X bisa dekat. Ini dekat, fokus. Ini zoom 2 kali ya, keduanya ya. Coba kita tes yang Realme 6 Pro. Realme 6 Pro nggak bisa ya, kenapa ya? Oke, ini adalah fakta yang menarik. Yaudah, nggak usah terlalu dipikirkan. Kalian tolong tulis nih, dalam keadaan zoom 2 kali, bagus mana hasilnya? Kalau fokusnya, autofokusnya udah jelas ya menang Realme X. Kalau dari jarak dekat, tapi jarak 30 cm ke atas, si Realme 6 Pro nggak ada masalah. Oke, setelah ini zoom berikutnya. Ini zoom 5 kali. Wah, gambarnya udah kelihatan, ada artefak-artefaknya. Ini yang jelas digital zoom. Tapi nggak apa-apa. Yang mana yang masih bisa diterima, yang lebih bagus. Ini Realme X ngezoom sekarang. Si Realme 6 Pro 5 kalinya jauh banget. Beda ya, walaupun sama-sama 5 kali tapi ngezoom banget si Realme 6 Pro ini. Susah fokus tapi ya. Kalau si Realme X fokusnya bagus. Realme 6 Pro susah fokus. Oke. Nah, ini fakta menarik. Realme 6 Pro menang di sini. Dia punya lensa ultra wide, sedangkan Realme X mentok di 1 kali. Jadi maksudnya lensa normal ya. Jadi seperti ini perbandingan lebarnya. Oke, bisa zoom nggak ya lensa ultra wide-nya? Maksudnya bisa fokus nggak dari dekat? Kok enggak ya? Jangan-jangan dia fix fokus. Ya, oke, seperti itulah. Buat landscape akan berguna ini. Tapi di keadaan agak low light ya, seperti inilah hasilnya. Saya suka tes kamera di keadaan seperti ini yang kurang apa namanya? Kurang sempurna, karena ya kalau di luar bagus lah.
Udah yakin. Saya berulang kali bilang itu supaya kalian nggak nanya lagi di kolom komentar. Biasanya kan ada aja tuh, kenapa sih bang nggak di luar? Karena saya yakin channel lain udah banyak banget yang ngetes di luar, siang-siang terang gitu, keadaan sempurna, ya bagus-bagus aja lah. Jadi biar melengkapi aja channel ini, kita bikin agak low light, dan tadi low light beneran. Oke, testing. Ini nih, kalau nggak pakai bokeh-bokehan belakangnya jelek banget karena mesin cuci. Jadi kita mau ngetes yang ekstrim sekalian. Ini kamera depan, tulisannya sih bisa bokeh, tapi kita lihat hasilnya. Tes. Nah, ada ember, ada apa itu. Ini tadi di 90%-an bokehnya. 4 sampah. Nah, pokoknya tujuannya buat ngilangin yang gak enak dilihat. Oke, cukup. Oke, udah ditonton videonya ya. Semoga kalian nggak skip-skip dari awal sampai akhir supaya nggak kehilangan poin-poin dari video yang tadi itu. Sedikit kesimpulan dari saya, untuk kualitas mikrofon, jelas Realme X lebih superior. Akhirnya tadi di pertengahan ke belakang itu saya gunakan mikrofon dari Realme X. Untuk Realme 6 Pro hanya digunakan pada saat perbandingan di awal-awal aja. Nah, kalau Realme 6 Pro dia menang di bokeh natural. Pada saat saya coba tadi lensa utamanya ya, ini ngomongin lensa utama aja. Di Realme 6 Pro artinya bukan bokeh yang ada di portrait mode, jadi bukan bokeh bikinan software, tapi bokeh beneran dari lensanya. Di Realme 6 Pro itu mantep banget rasanya, tapi sayangnya ada kejanggalan pada autofokusnya. Di Realme 6 Pro itu autofokusnya kok off banget gitu, kerasa kayak ada masalah. Semoga sih ini cuma software dan nantinya akan diupdate sehingga lebih bagus lagi autofokusnya. Lain cerita kalau soal fitur bokeh videonya, di Realme X nggak ada, jelas. Ini cuma ada di Realme 6 Pro. Mungkin berkaitan dengan processing powernya juga ya, SoC-nya yang udah sanggup membuat bokeh buatan. Walaupun menurut saya bokeh buatan ini, bokeh video buatan ini hanya cocok untuk misalkan di Instagram atau TikTok. Jangan di-upload ke YouTube karena akan aneh banget kalau ditonton di layar yang lebih besar dari HP. Akan kelihatan tepi-tepinya itu nggak natural. Tapi tetap aja, ini adalah fitur yang fun banget setelah saya coba sendiri. Catatan buat Realme X, ini semakin meyakinkan saya bahwa mending dikasih lensa yang bagus seperti Sony IMX586 yang ada di Realme X daripada misalkan ditambahin lensa makro seperti yang kita lihat ada di banyak HP-HP mid-end, bahkan low-end pun ada yang dipaksain ya. Tapi lensa makronya kualitasnya seadanya, 2 megapiksel, 5 megapiksel, yang memang besaran megapiksel itu saya juga sering bilang kalau bukanlah segalanya, tapi ada minimalnya lah. Minimal tuh 12 megapiksel. Kalau cuma 2 megapiksel kualitasnya ya kalau digedein sedikit aja tuh akan pecah gitu. Jadi menurut saya mendingan lensa utamanya dipolin, dikasih yang terbaik gitu ya. Misalnya IMX586 untuk ini kan bisa dibilang ini flagship tahun lalu, seperti contohnya digunakan di OnePlus 7 Pro, ROG 2, Zenfone 6 juga pakai ini. Pokoknya banyak lah flagship tahun lalu yang menggunakan Sony IMX586. Nah, jadi itu aja yang bisa saya simpulkan. Sederhana aja, karena saya yakin teman-teman juga punya pendapat yang lain. Silahkan tulis di kolom komentar, apakah kalian menurut sekalian saya salah atau nggak setuju, atau mungkin sependapat dengan saya. Pokoknya bagaimana menurut kalian soal kualitas perekaman video di Realme 6 Pro versus Realme X ini. Dan mungkin kalau ada saran mau apa dibuat video seperti apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe dan wassalamualaikum.